Nggak direspon HRD karena asal apply lamaran kerja atau CV. Pernah nggak sih, lo semua udah apply lamaran kerja ke puluhan bahkan ratusan perusahaan. Tapi tetap aja nggak ada satupun yang bales. Buka email kosong, WA nggak ada panggilan. Bahkan sekedar email balasan dari HRD pun, maaf kamu belum lolos, nggak ada. Rasanya kayak dilupain mantan ya, padahal udah kasih segalanya. Tapi tenang, di video ini kita bakal bahas kenapa banyak lamaran kerja lo yang diabaikan oleh HRD. Dan siapa tahu setelah ini, lo nggak asal apply lagi. HRD itu bukan musuh, tapi penyaring. Jadi lo harus tahu kalau setiap hari HRD bisa nerima ratusan bahkan ribuan lamaran. HRD itu tugasnya menyaring, bukan mencari-cari kesalahan. Tapi kalau CV lo nggak nyambung, ya otomatis masuk daftar skip lah. Bayangin aja, lo lagi jualan nasi goreng, yang datang malah nawarin jualan es kelapa. Kan nggak nyambung ya? Sama halnya dengan HRD, mereka cari orang yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Bukan asal ada yang lamar aja mereka terima. Asal apply tanpa baca job description. Udah banyak loh kandidat yang asal klik apply di platform job portal yang bekerja sama dengan perusahaan. Akibatnya posisi yang dilamar yang nggak sesuai dengan pengalaman atau skill. HRD auto langsung tahu dari keyword di CV-nya. Sebagai ilustrasi, lowongan untuk kebutuhan akuntan dengan pengalaman di 3 tahun. Tapi lo fresh graduate jurusan sastra Inggris tanpa pengalaman keuangan. Nah, di sini nih, banyak lamaran yang nyangkut di email, tapi nggak dibalas sama HRD. Ya karena mereka udah tahu itu nggak qualified. Tipsnya, baca job description minimal 2 kali. Tandai skill yang diminta, lalu cocokin dengan pengalaman kerja lo. Template generik tanpa personalisasi. Jadi udah banyak nih pelamar yang pakai satu CV yang sama untuk semua posisi. HRD bisa langsung ngeliat dong kalau CV itu nggak relevan. Sebagai contoh, bayangin lo ngirim undangan ulang tahun tapi tulisannya kepada yang terhormat, tamu, tanpa nama, tanpa detail. Rasanya kayak nggak niat kan? Begitu juga kalau CV lo. Isinya terlalu generik, HRD ngerasa ya itu nggak serius. Jadi tipsnya, sesuaikan CV dengan tiap posisi. Tulis pengalaman yang relevan aja. Kesalahan teknis di CV. Sebagai contoh, typo. Ini fatal banget. Salah nama perusahaan, salah posisi, salah nulis kontak, terus format berantakan, susah dibaca. File yang dikirim aneh, kirim CV pakai format JPG, padahal standarnya PDF. Menurut survei Career Builder, 58% HRD menolak CV hanya karena typo. Contoh narasinya, ada kandidat melamar posisi marketing manager, tapi di CV tertulis melamar sebagai staf gudang. Lah gimana orang HRD mau percaya sama lo, kalau lo sendiri nggak yakin sama posisi yang dilamar? Jadi tipsnya, selalu proofread sebelum kirim atau dicek dengan baik sebelum kirim. Simpan CV format PDF maksimal 2 halaman. Nggak ada value, cuman daftar riwayat. Banyak CV yang cuman isinya nama sekolah, terus pengalaman seadanya. Ya kan HRD mau tahu ya, value lo tuh apa yang bisa lo kasih dan lo bawa ke perusahaan. Contoh narasinya gini, kandidat A nulis kerja di toko selama 2 tahun. Kandidat B nulis mengelola transaksi 50 lebih customer per hari, berhasil meningkatkan repeat order 20%. Ya jelas HRD lebih tertarik sama kandidat B karena value-nya nyata. Tipsnya, gunakan angka, pencapaian, dan hasil kerja. Tonjolkan skill yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Sikap pelamar yang bikin males. Email tanpa subjek atau isi. Surat lamaran cuma 1 kalimat. Saya mau kerja di perusahaan Bapak Ibu. Aduh, gue udah sering banget nemuin kayak gini. Aduh,
Kirim pesan ke HRD lewat DM Instagram tanpa sopan santun. Contohnya kayak gini, bayangin lo buka WhatsApp, tiba-tiba ada nomor nggak dikenal nulis, kerja di mana sekarang? Bisa masukin aku nggak? Nah, itu perasaan HRD waktu lihat lamaran lo tanpa sopan santun. Nggak heran gue sama anak-anak zaman sekarang ini udah sering banget gue nemuin kayak gini ya. Jadi kalau lamaran kerja lo semua nggak dibalas HRD, jangan buru-buru nyalahin nasib atau baper. Coba cek dulu, apa lo asal apply, terus CV lo udah sesuai, atau ada nggak value yang jelas, atau malah banyak typo. Ingat HRD bukan musuh, mereka cuma penyaring biar perusahaan dapat orang yang tepat. So, kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa like, follow, dan share ke teman-teman lo yang lagi cari kerja. Siapa tahu setelah ini peluang lo buat dipanggil interview jadi lebih besar dan teman-teman lo kebantu atas informasi yang lo kasih. Akhir kata, latih cara pikir dan salam angka logika.